Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tak lupa kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini bisa saya presentasikan hasil kerja dari pemaparan saya materi hari ini. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Mohon maaf saya sebut namanya. Bapak Samsyurillah, SPD MPD, yang telah membimbing kami dalam mata kuliah ini. Langsung saja, perkenalkan nama saya Ramadhani Hamzah dengan NIM C301211173. Saya berada di kelas AK5 atau kelas E di S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan judul materi hari ini yaitu tentang ada 10 judul materi. Yang pertama yaitu IPA sebagai dasar perkembangan teknologi. Judul materi kedua yaitu sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Materi ketiga yaitu manfaat dan dampak iptek bagi manusia. Materi keempat yaitu IPA dan teknologi masa depan. Materi kelima yaitu perkembangan teknologi bioteknologi. Materi keenam yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Materi ketujuh yaitu tentang teknologi kearifan lokal. Materi ke-8 yaitu isu lingkungan global. Materi ke-9 yaitu isu lingkungan nasional. Dan materi yang terakhir yaitu yang ke-10 tentang isu lingkungan lokal. Baik, langsung saja saya masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang IPA sebagai dasar perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Menurut B.J. Habibie, ada 8 wahana transformasi yang menjadi prioritas pengembangan teknologi, terutama teknologi industri, yaitu pesawat terbang, maritim, dan perkapalan, alat transformasi, elektronika, dan komunikasi. Adapun juga energi, rekayasa, alat-alat, dan mesin-mesin pertanian atau pertahanan dan keamanan. Ilmu dalam bidang IPA dan pemanfaatannya dapat dibedakan ada beberapa macam. Menurut Amor et al. Pada tahun 1988. Yang pertama yaitu IPA dasar atau murni, yang kita dapat memahami bagaimana alam bisa bekerja. Yang kedua, IPA terapan. Kita mencari cara mengendalikan alam bekerja. Yang ketiga, yaitu teknologi. Bisa dipandang sebagai proses membentuk hukum, model, dan teori yang memungkinkan orang untuk memprediksi, menjelaskan, dan mengendalikan tingkah laku alam. Dari ketiga kajian ini, kita bisa melihat bahwa mengkaji bahan pokok yang sama, yaitu semuanya ini termasuk dalam alam. Perbedaannya yaitu terletak pada aspek kajiannya, yaitu seperti pekerjaannya masing-masing. Selanjutnya materi kedua, yaitu sejarah peradaban manusia teknologi. Bagian pertama yaitu sejarah peradaban manusia. Prasejarah dimulai dari Paleolitikum atau yang disebut dengan zaman batu tua, diikuti dengan Neolitikum atau yang disebut dengan zaman batu muda, dan revolusi pertanian antara pada tahun 8000 sampai 500 Masehi di kawasan Hilal Subur. Perkembangan kota-kota berarti kemunculan peradaban. Peradaban ini pertama kali muncul di Mesopotamia hulu pada tahun 3500 sebelum Masehi. Diikuti dengan peradaban Mesir di sepanjang Sungai Nil yang pada tahun 3300 sebelum Masehi. Dan peradaban Harappa di lembah Sungai Indus yang pada masa itu merupakan wilayah Pakistan yang pada tahun 3300 Masehi.
kemunculan manusia purba. Yang pertama adanya Homo sapiens yang pada tahun 1955 tahun yang lalu. Yang kedua ada Neanderthal yang 600.000 sampai 30.000 tahun yang lalu. Dan ada yang terakhir hominid purba yang 2,5 sampai 0,6 juta tahun yang lalu. Adapun peran teknologi dalam peradaban manusia. Yang pertama, menetapkan strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dijunjung oleh nenek moyang selama itu. Yang kedua, perlu diikutsertakan peran agama yang mendukung nilai-nilai moralitas. Yang ketiga, tujuan hidup manusia bukan untuk mengeksploitasikan kekayaan bumi atau memuaskan nafsu, namun dalam rangka beribadah kepadanya. Yang keempat, sebagai tujuan hidup manusia, karena semua hanyalah kebudayaan atau sarana manusia untuk mencapai tujuan hidup yang sejati, yaitu peradaban yang berada dalam kebahagiaan dan ketentraman hidup. Materi ketiga yaitu tentang manfaat dan dampak iptek bagi kehidupan manusia. Secara umum, iptek adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari keterampilan untuk menciptakan alat sebagai metode pengolahan, sehingga keberadaan iptek dapat membantu pekerjaan manusia. Dampak iptek bagi kehidupan. Ada beberapa macam. Yang pertama yaitu di bidang komunikasi dan informasi. Kita melihat dampak positifnya, yaitu yang pertama, mudahnya mendapatkan informasi. Informasi akurat dengan cepat walaupun berbeda negara. Yang kedua, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Dampak positifnya yaitu pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Yang kedua, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, di bidang ekonomi. Dampak positifnya yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang kedua, terjadinya industrialisasi. Dampak negatifnya yaitu meningkatnya sifat konsumtif yang ada di masyarakat. Mudahnya melakukan transaksi ilegal. Yang ketiga yaitu bidang sosial budaya. Dampak positifnya yaitu meningkatkan potensi daerah. Yang kedua memiliki pergaulan yang luas. Yang ketiga mempelajari etos kerja negara maju. Dampak negatifnya yaitu kemerosatan moral atau sifat. Yang kedua timbulnya kesenjangan sosial. Yang ketiga adanya perubahan budaya. Yang keempat bidang pendidikan. Dampak positifnya munculnya media massa, khususnya media elektronik, sebagai ilmu dan pusat pendidikan. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru, yang memudahkan siswa dan guru dalam pembelajaran. Dampak negatifnya, pelajar lebih sering bermain handphone. Yang kedua, pelajar lebih sering mencari jawaban yang instan, misalnya kayak di internet, di Google. Yang kelima, bidang politik. Dampak positifnya yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik masyarakat. Yang kedua, berkembangnya demokrasi dan kebebasan berpendapat. Yang dampak positifnya yaitu terganggunya stabilitas politik karena banyaknya isu hoaks di masyarakat. Yang kedua, adanya gerakan terorisme. Yang keenam yaitu bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak positifnya, salah satunya yaitu semakin meningkatnya teknologi persenjataan negara. Dan dampak negatifnya salah satunya yaitu munculnya sikap anarkis dari masyarakat. Selanjutnya yaitu materi keempat, IPA dan teknologi masa depan. Dalam teknologi IPA dan teknologi masa depan ini, pasti kita mencari tahu pencarian sumber daya dalam itu bagaimana. Jadi menurut non-konvensional, pencarian sumber daya alam yang hangat pada saat ini yaitu yang pertama, pemanfaatan energi matahari. Yang bisa kita ketahui harus dapat mencari teknik mengubah energi matahari menjadi bentuk energi listrik. Yang kedua, energi panas bumi, yaitu inti bumi, yaitu bahan terdiri jadi jenis logam.
dan batu berbentuk cair yang memiliki suhu tinggi. Yang ketiga, energi angin, yaitu pemanfaatan angin merupakan cara menghemat energi yang berasal dari minyak bumi. Yang keempat, energi biogas, yaitu gas yang dihasilkan dari sisa-sisa makhluk yang diuraikan oleh mikroba melalui proses penguraian. Yang kelima, energi biomasa adalah sebagai segala jasad makhluk hidup yang digunakan untuk menghasilkan energi bila dibakar, seperti berupa sampah-sampah organik sebagai sisa-sisa produk pertanian. Adapun usaha manusia untuk melestarikan eksistensinya, seperti yang pertama yaitu pemanfaatan biogas seperti eceng gondok, kotoran sapi sebagai pengganti gas LPG. Yang kedua, pemanfaatan buah jarak sebagai pengganti minyak tanah. Yang ketiga, back to nature seperti obat-obatan, bahan makanan, dan lainnya sebagainya. Yang kelima, perkembangan teknologi bioteknologi. Pertama-tama kita mengetahui dulu apa itu bioteknologi. Bioteknologi adalah terapan biologi yang melibatkan disiplin ilmu mikrobiologi, biokimia, dan genetik dan biologi molekuler. Bioteknologi memanfaatkan sistem kehidupan dan organisme untuk mengembangkan atau membuat produk baru dengan memanfaatkan makhluk hidup atau hasil turunannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk atau proses untuk penggunaan tertentu. Adapun perkembangan bioteknologi di Indonesia, yaitu bioteknologi di Indonesia telah berkembang sejak lama, misalnya dalam pembuatan keju, tempe, atau oncom. Namun, bioteknologi modern baru berkembang pada tahun 1985 ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengizinkan munculnya program bioteknologi seperti bioteknologi pertanian di IPB, bioteknologi kesehatan di UGM, dan bioteknologi di industri di ITB Bandung. Perkembangan itu sendiri dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, periode bioteknologi tradisional yang pada tahun 6000 sebelum Masehi, ditandai dengan penggunaan mikroba atau fermentasi untuk pengolahan atau pengawetan makanan dan minuman. Periode ini berlangsung sebelum tahun 1800 Masehi, diawali dengan pembuatan bir berbahan dasar ragi yang dilakukan oleh masyarakat Babilonia. Contohnya, roti, tempe, tape, sake, oncom, dan kecap. Yang kedua yaitu periode bioteknologi ilmiah yang pada tahun 1800 sebelum Masehi sampai pertengahan abad ke-19. Manusia mulai menyadari bahwa proses fermentasi tidak terjadi begitu saja. Tapi pada periode ini, hasil bioteknologi tidak hanya makanan, melainkan juga ada obat-obatan seperti antibiotik dan penisilin. Yang periode ketiga yaitu periode bioteknologi modern setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang. Bioteknologi modern diawali dengan penemuan enzim endonukleasi restriksi. Enzim ini memungkinkan untuk memotong dan menyisipkan DNA ke makhluk hidup. Materi ke-6 yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kita bisa ketahui pada masa prasejarah itu yang pada tahun 3000 sebelum Masehi. Pada masa prasejarah ini, manusia berkomunikasi dengan menggambarkan informasi pada dinding-dinding gua tertentu, berburu dan binatang buruannya. Yang kedua, pada masa sejarah, yang pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Perkembangan cara berkomunikasi semakin maju pada masa sejarah, mulai dari ditemukannya abjad fonetik, kertas sebagai media menulis, sampai pada cara mencetak buku. Salah satunya perkembangan TIK. Masa sejarah merupakan pada tahun 305 Masehi, yaitu bangsa Cina yang menciptakan mesin cetak pertama yang terbuat dari lempengan kayu ukir. Dan pada masa modern, pada tahun 1400 Masehi sampai dengan sekarang,
yaitu pada tahun 1830 Masehi, Augusta Lady Byron menulis program komputer yang pertama bekerja sama dengan Charles Babbage menggunakan ide mesin analikal. Peralatan ini didesain untuk mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Materi ketujuh, yaitu teknologi kearifan lokal. Teknologi kearifan lokal merupakan penggabungan teknologi dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Biasanya dimanfaatkan untuk menangani masalah lingkungan setempat, misalnya banjir, kerusakan lingkungan, dan masih banyak sebagainya. Teknologi kearifan lokal ini terbagi dari beberapa. Yang pertama, pengetahuan lokal atau disebut local knowledge, yaitu segala hal yang berkaitan dengan bentuk lokal atau daerah, baik melalui suatu karya atau produk ciri khas dan juga kegiatan dari suatu daerah tertentu. Yang kedua, kecerdasan setempat, local genius, yaitu total dari ciri kebudayaan yang dipunyai kebersamaan oleh masyarakat atau penduduk sebagai hasil dari apa yang terjadi di masa lampau. Yang ketiga, kearifan lokal atau local wisdom, yaitu bahwa pada dasarnya setiap kelompok masyarakat memiliki kearifan lokal. Kearifan lokal dianggap memiliki nilai dan fungsinya sendiri dalam aspek kehidupan masyarakat. Contohnya di kehidupan masyarakat di Indonesia, yaitu Papua, terdapat kepercayaan namanya Te Aro Newe Aklako, alam adalah aku. Yang kedua, Serawai, di Bengkulu, terdapat keyakinan Calako Kumali. Materi ke-8, yaitu isu lingkungan global. Efek rumah kaca disebabkan karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer. Yang kedua, pemanasan global atau yang disebut global warming adalah kenaikan suhu permukaan bumi yang disebabkan oleh peningkatan keluaran gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dinitrooksida yang menyebabkan lapisan ozon semakin menipis sehingga radiasi matahari semakin terasa di bumi. Yang ketiga, ozon adalah hasil reaksi antara oksigen dengan sinar ultraviolet dari matahari. Ozon berfungsi menahan radiasi sinar ultraviolet dari matahari pada tingkat yang aman untuk kesehatan. Yang keempat, hujan asam disebabkan oleh bereran atau sulfur yang merupakan pengotor dalam bahan bakar fosil, serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Materi ke-9 yaitu isu lingkungan nasional. Pertama-tama, isu lingkungan nasional itu adalah permasalahan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut yang mengakibatkan dampak dalam skala nasional. Nah, kita bisa lihat beberapa macam isu lingkungan nasional. Yang pertama yaitu adanya pengundulan hutan yang disebabkan oleh penebangan hutan secara liar dan kebakaran hutan. Yang kedua, banjir. Yang kita bisa lihat contohnya yaitu banjir lumpur panas di Sidoarjo. Yang ketiga, adanya sampah. Sampah ini terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik yang terdiri dari bahan penyusun tumbuhan dan hewan dari alam. Yang kedua, sampah non-organik, seperti minyak bumi atau dari proses industri. Yang keempat, yaitu pencemaran minyak lepas pantai, yang diakibatkan oleh sistem penampungan yang bocor atau lepasnya crude oil ke badan perairan. Selanjutnya, adanya reklamasi. Reklamasi sangat berpotensi menghasilkan ketidakseimbangan ekosistem karena perubahan topografi area reklamasi yang akan memberikan efek domino terhadap ekologi dan rantai kehidupan sekitarnya. Yang terakhir, adanya pencemaran limbah industri. Dampaknya yaitu bisa disebut dengan berskala nasional karena pencemaran bisa terjadi di badan perairan mengalir atau udara sehingga dampaknya tidak hanya ke satu daerah, tetapi bisa dirasakan ke daerah lain. Materi ke-10 yaitu tentang isu lingkungan lokal. Isu lingkungan lokal adalah hal yang sangat mudah dilihat bahwa Indonesia masih mempunyai kesadaran yang sangat rendah terhadap isu lingkungan, terutama masyarakatnya yang kebanyakan
masih terlalu fokus pada misalnya pada usaha untuk bertahan hidup. Meskipun hal ini berarti mereka harus pasti akan terancam dalam alam. Kegiatan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan sampai sekarang masyarakat mulai merasakan imbas atas apa yang mereka lakukan terhadap alam. Penyebabnya isu lingkungan lokal ini seperti yaitu banjir, adanya kekeringan, longsor, erosi pantai, dan instalasi air laut. Yang bisa kita lakukan ada beberapa solusi mengatasi isu lingkungan lokal ini. Yang pertama yaitu menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Penekanan hukum yang adil dan konsisten dari pemerintah. Yang ketiga, membatasi jumlah pengembalian tambang dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang keempat, penggunaan energi ramah lingkungan. Yang kelima, melakukan penghijauan kembali atau namanya penanaman pohon. Baik, itulah presentasi saya. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga hasil yang saya dapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan dari tas penyampaian dan perbuatan atau tindakan, saya mengucapkan maaf. Selain dari sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.